Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kita sama-sama berdoa agar pandemi COVID-19 cepat berakhir. Kali ini ibu akan mengajar tentang kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 2. Tonton sampai habis ya, jangan di skip. Materi ini berdasarkan buku tematik terpadu kurikulum 2013 dan Bupena 6A penerbit Erlangga. Untuk pembelajaran 2 ini, kompetensi dasar yang dicapai adalah yang pertama PPKN, KD 1.1, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.1, bersikap penuh tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. KD 3.1, menganalisis penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian KD 4.1, menyajikan hasil analisis pelaksanaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya, seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar ternaknya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Nah, kita ke PPKN. Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kamu akan belajar penerapan sila keempat Pancasila. Bacalah teks berikut dalam hati. Baiklah, ibu akan bacakan. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar atau disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Berdasarkan teks di atas, jawablah pertanyaan berikut terkait penerapan sila keempat dari Pancasila. Pertanyaan pertama, apa pendapatmu tentang sikap Santi? Seharusnya disampaikan dalam musyawarah dan berdiskusi dengan penduduk setempat untuk menemukan solusi yang tepat agar kedua belah pihak tetap diuntungkan dengan keputusan yang dibuat bersama. Sikap Santi pada cerita ini tidak mengamalkan nilai sila keempat, karena Santi hanya membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan penduduk. Pertanyaan kedua, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Jawabannya, sebaiknya penduduk menerima karena semua penduduk telah lama tahu mengenai peternakan ayam Santi. Dan jika peternakan ayam Santi digusur, penduduk akan bingung mencari telur ayam. Pertanyaan ketiga adalah, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Seharusnya Santi berpikir secara jernih atau tenang untuk mencari jalan keluar dari masalah ini. Kemudian soal keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Jawabannya adalah, sebaiknya penduduk dapat berbicara baik-baik kepada Ayah Santi dan memberi saran agar
Peternakan ayah Santi tersebut tidak bau, sehingga tidak mengganggu ketenangan penduduk. Penerapan nilai-nilai sila keempat dalam Pancasila. Sila keempat Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara bermusyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kemudian yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab, serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kemudian untuk kompetensi dasar pembelajaran SBDP. KD 3.4 memahami patung. KD 4.4 membuat patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan. Ada bahan berupa kayu, batu, dan tanah liat. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Anak-anak ibu perhatikan baik-baik ya. Ini ada 4 teknik loh. Yang pertama, teknik membursir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, dan mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya adalah bursir atau pisau sudip. Bahannya tanah liat atau plastisin. Yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Alatnya adalah pahat dan palu. Bahannya kayu dan batu. Kemudian yang ketiga, teknik mencetak dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teknik cetak tuang dan cetak tekan. Alatnya adalah cetakan sesuai bentuk yang diinginkan. Kemudian bahannya semen, gips, fiberglass, atau emas cair. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah teknik konstruksi, digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan adalah rangka bangunan atau meja putar. Bahannya tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Itulah 4 cara teknik-teknik pembuatan patung. Di pertemuan sebelumnya, kamu sudah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang telah kamu miliki. Nah, sekarang setelah kamu menemukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu atau pada orang tuamu tentang hal-hal yang belum kamu pahami. Demikian video pembelajaran Ibu kali ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 2. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa kamu tekan tombol like, comment, share, and subscribe ya, agar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran menarik dari channel Ibu Amelia Madonna berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.